Helium adalah sebuah proyek dengan banyak peluang yang dikerjakan, ada 5G, spektrum radio tanpa izin, IoT atau internet segala hal, jaringan privat, SIM elektronik, cryptocurrency, blockchain, dan pendekatan yang mengubah layanan telekomunikasi. Helium memiliki sekitar 100 karyawan di San Francisco dan baru aja merayakan ulang tahun kedua mereka. Sekarang Helium adalah aset kripto top 50 dari 10 ribuan proyek. Siapa tahu Helium bisa masuk ke dalam top 10 aset kripto sebelum akhir tahun ini. Beberapa pemimpin pemerintah dan kritikus kripto berkata bahwa kripto tidak ada gunanya. Tapi Helium jelas melakukan beberapa hal yang sangat penting menambah banyak nilai. Hari ini kita akan bahas kenapa Helium bisa aja tumbuh secara eksponensial dalam tahun-tahun ke depan. Oke, let's go! Hai guys, David di sini seperti biasa. Selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jika kalian baru sini dan belum tahu, ada sedikit disclaimer dari kami bahwa Republik Rupiah itu bukan penasihat keuangan. Kami adalah kelompok peneliti dan investor yang punya passion untuk finance dan crypto. Jadi informasi yang kami bagikan hanya sebagai edukasi semata, bukan saran atau nasihat untuk jual atau beli aset tertentu. Apa itu Helium? Helium adalah perusahaan yang didukung modal Ventura di San Francisco yang telah mengumpulkan 165 juta dolar dari beberapa investor terkenal, termasuk Andreessen Horowitz. Helium memiliki token yang disebut HNT dengan market cap di atas 4 miliar dolar. HNT digunakan untuk memberi insentif kepada individu di seluruh dunia untuk menyediakan cakupan jaringan nirkabel peer-to-peer global. Ini dilakukan dengan menggunakan hotspot yang kompatibel, yang menyediakan jangkauan untuk perangkat internet segala hal atau bahasa Inggrisnya IoT yang berdaya rendah. Jika kalian tinggal di kota besar, mungkin kalian melihat banyak hal yang menggunakan IoT, seperti lime scooters atau sepeda listrik untuk melacak lokasi mereka. Jaringan tradisional seperti Wi-Fi tidak cocok untuk perangkat IoT karena jangkauan jaraknya lebih rendah dibanding jenis jaringan lain seperti LoRaWAN. Untuk mengatasi masalah ini, Helium merintis LongFi yang mewakili campuran teknologi LoRaWAN dan blockchain. Di masa lalu, tidak ada insentif cukup untuk hotspot LoRaWAN berakibat biaya lebih tinggi bagi perusahaan pengguna perangkat IoT. Dengan penemuan LongFi dan penggunaan token HNT untuk memberi imbalan kepada peserta yang mengembangkan jaringan desentral, perusahaan IoT kini punya alternatif yang lebih murah digunakan. Helium telah mendapatkan 80 lebih kemitraan dengan perusahaan IoT seperti Salesforce, Lime, Ally, Noble Systems, dan banyak lagi. Perusahaan IoT membayar biaya ke jaringan Helium untuk mengirimkan data bagi perangkat IoT apapun seperti pelacak aset, sensor suhu, meteran air, dan lain-lain. Pemilik hotspot mendapatkan hadiah ketika perangkat IoT telah menggunakan jangkauan mereka secara langsung untuk transmisi data. Sejarah dan tim Helium. Jaringan Helium diluncurkan pada Juli 2019. Jaringan utamanya memungkinkan perangkat nirkabel berdaya rendah untuk berkomunikasi satu sama lain dan mengirimkan data melalui jaringan nodenya. Node ini eksis sebagai hotspot yang merupakan kombinasi antara perangkat penambangan blockchain dan gerbang nirkabel. Amir Halim, Sean Fanning, dan Sean Carey mendirikan Helium pada tahun 2013. Tujuan dari jaringan Helium adalah untuk mempersiapkan komunikasi IoT masa depan. Tim Helium terus mengenali kekurangan dalam infrastruktur yang ada saat ini sejak peluncurannya. Amir Halim memiliki latar belakang di industri e-sports dan gaming. Sementara itu Fanning memainkan peran utama dalam pengembangan layanan berbagi musik terkenal bernama Napster. Lalu Carey pernah memegang beberapa peran pengembangan terutama di sebuah perusahaan yang mengoptimalkan periklanan. Tim jaringan Helium terdiri dari para ahli dengan banyak pengalaman di bidang radio dan perangkat keras, sistem terdistribusi, manufaktur, teknologi blockchain, dan peer-to-peer. Apa hebatnya Helium? Pertama, kelompok yang sangat antusias di seluruh dunia bekerja untuk membangun internet segala hal atau IoT dan jaringan global 5G terbesar dan mungkin terbaik di dunia melalui pemberdayaan massa. Mereka ini menyebutnya The People's Network. Saat pembuatan video ini, mereka telah menyebarkan hampir 340.000 hotspot di 27.000 kota, 150 negara, dan menambahkan sekitar 85.000 hotspot per bulan secara global. Faktanya, ada 20 lebih manufaktur perangkat keras yang memproduksi hotspot Helium. Biaya peralatan untuk setiap hotspot adalah sekitar $750 termasuk antena dan perangkat keras lain yang dibeli orang untuk mengoptimalkan hadiahnya. Kelompok individu ini secara kolektif telah berinvestasi lebih dari $500 juta perangkat keras untuk membangun jaringan Helium. Dan poin yang tidak kalah penting, Helium mulai menjadi pemain sah di industri telekomunikasi. Senet dan GigSky mengumumkan penambahan jaringan Helium ke jajaran penawaran mereka sendiri. Ini berarti jaringan Helium cukup besar dan nyata untuk menjamin minat dari dua perusahaan tersebut.
Kemudian kota-kota seperti San Jose juga bermitra dengan Helium untuk menyediakan akses internet ke semua orang di kota itu. Aplikasi IoT. Alasan pertama jaringan Helium dibangun adalah untuk mendukung ratusan aplikasi yang membutuhkan jaringan IoT yang hebat. Aplikasinya berkisar dari kalung anjing yang mungkin akan selalu memberitahu lokasi anjing kalian ada di mana, hingga perangkat pelacak aset yang membantu perusahaan untuk melacak lokasi skuter dan sepeda baterai sewaan mereka di kota-kota yang besar. Hotspot ini dapat menyediakan jangkauan untuk jarak hingga 16 km. Masalah terbesar yang dimiliki penyedia aplikasi IoT adalah tidak adanya jaringan yang andal dengan jangkauan baik. Semakin banyak hotspot Helium online, semakin menarik bagi semua perusahaan IoT untuk pakai jaringan Helium. Potensi 5G. Ada banyak penyedia aplikasi yang antusias dengan potensi aplikasi bandwidth tinggi dengan penggunaan 5G. Mirip dengan penyedia aplikasi IoT, masalah terbesarnya adalah jangkauan yang baik dan kemampuan transfer data untuk mendukung jaringan 5G secara global. Diperlukan investasi besar untuk membangun jaringan besar semacam itu. Akhirnya menciptakan jenis cakupan dan kemampuan transfer data yang dibutuhkan orang itu sangatlah sulit, bahkan untuk industri telekomunikasi sendiri. Helium sedang bersiap untuk melangkah ke 5G. Helium dan mitranya sedang bersiap untuk mulai mengirimkan seluler kecil yang dapat mengirimkan sinyal 5G dalam pita spektrum radio CBRS 3,5 GHz yang tidak berlisensi. Berdasarkan pre-order dan permintaan, diperkirakan jaringan 5G Helium dapat menjangkau penuh 40.000 seluler kecil pada akhir tahun 2022. Itu akan membuat Helium lebih besar dari jaringan seluler kecilnya Verizon yang diperkirakan mencapai 30.000 pada akhir tahun ini. Berlanjut ngomongin soal penambangan hotspot dan proof of coverage. Helium dan investor mereka bertaruh bahwa mereka dapat membangun jaringan global ini dengan mengajak jutaan orang di seluruh dunia untuk menempatkan hotspot Helium dan hotspot 5G ke rumah-rumah dan kantor-kantor mereka. Alasan mereka percaya ini akan meningkat adalah karena mereka menyediakan kumpulan insentif bulanan sekitar $35 juta per bulan kepada orang-orang yang menjalankan hotspot ini. Insentif ini telah menjadi motivator besar karena hotspot di lokasi terbaik bisa menghasilkan sebanyak $10.000 hingga $20.000 setahun. Menggunakan kripto dengan model insentif yang sangat efektif adalah kunci Helium yang bertumbuh eksponensial. Insentif besar ini didistribusikan dalam bentuk token kripto HNT. Setelah diperoleh, token ini dapat disimpan untuk nilai jangka panjang atau dijual di bursa kripto dengan sangat mudah. Proses insentif penghasilan hotspot disebut menambang atau mining. Pemilik hotspot pada dasarnya menambang hadiah Helium yang dibayarkan kepada mereka setiap hari. Namun, mining ini sangat berbeda dari penambangan mining Bitcoin karena hanya membutuhkan biaya sekitar $1 listrik per bulan untuk menjalankan hotspot. Mereka tidak berisik, tidak menghasilkan panas, dan tidak bising. Mereka hanya menghasilkan jumlah gelombang radio yang sama dengan telepon nirkabel sehingga tidak berbahaya sama sekali. Singkatnya, mereka adalah perangkat ramah lingkungan yang murah untuk dijalankan. Helium memiliki formula yang cukup canggih tentang cara mereka membayar hadiah. Faktor terbesarnya adalah lokasi kalian berada. Seberapa luas cakupan yang disediakan hotspot kalian dan berapa banyak hotspot lain di sekitar yang dapat terhubung. Kesimpulannya, lokasi hotspot itu sangat penting. Jika hotspot dan antenanya terletak jauh di atas, misalnya di gedung yang tinggi atau di tiang, mereka akan memiliki jangkauan lebih luas, lebih banyak hotspot untuk bisa terhubung, dan akhirnya mendapatkan lebih banyak hadiah. Ini membuat orang melakukan beberapa hal yang sangat kreatif untuk bisa mendapatkan lebih banyak hadiah. Seiring waktu cakupan ini dibangun, model hadiahnya pun akan beralih menjadi lebih banyak ke pembayaran atas penggunaan data. Token Helium yang bernama HNT adalah cryptocurrency asli dari blockchain Helium. Token pertama HNT ini muncul di blok Genesis pada 29 Juli 2019. Tidak ada persediaan supply untuk pre-mine HNT. Token ini melayani kebutuhan dua pihak utama dalam ekosistem blockchain Helium, yakni tuan pemilik hotspot dan operator jaringan, serta perusahaan dan pengembang yang menggunakan jaringan Helium. Lalu bagaimana cara kita bisa menghasilkan uang di Helium? Ada 3 cara yang jelas untuk menghasilkan uang di Helium. Yang pertama, berinvestasi HNT. Cara termudah untuk mendapat untung dari hal yang dilakukan Helium adalah dengan membeli token HNT Helium dan memegangnya selama beberapa tahun ke depan. Yang kedua, kalian bisa staking. Jika kalian berinvestasi di Helium dan memiliki token HNT, kalian bisa staking Helium ini dan mendapatkan sekitar 8% bunga tahunan dalam bentuk HNT tambahan. Faktanya lebih dari $460 juta Helium saat ini sedang staking hari ini. Ada sejumlah situs yang membantu kalian dengan staking, seperti heliumstaking.com.
Lalu yang ketiga, caranya dengan mining atau menambang. Kalian bisa beli peralatan hotspot Helium dan mulai menambang untuk mendapatkan penghasilan dari hadiah. Ada sedikit informasi yang tersedia tentang ini di situs helium.com/mine. Tantangan terbesar selama setahun terakhir adalah memperoleh hotspot dari produsen yang disetujui situs web ini. Kalian harus berhati-hati guys, karena ada perusahaan MLM seperti iHub Global yang mengaku ada hubungan dengan Helium padahal tidak. Banyak aktor jahat lain yang akan menawarkan kalian produk hotspot serupa, terdengar seperti mimpi jadi kenyataan. Murah sekali, bahkan ada yang sampai bilang kalian itu gratis tidak keluar modal. Selalu berhati-hati dan riset guys. Kalau terlalu benar jadi kenyataan biasanya memang menipu. Jadi kesimpulannya seperti apa? Helium telah menyaksikan pertumbuhan yang cepat setelah menyaksikan peningkatan hotspot dari 7.000 pada Agustus 2020 menjadi sekitar 340.000 pada November 2021 ini. Pertumbuhan jaringan Helium dapat dikaitkan dengan mekanisme insentif token yang telah menciptakan komunitas khusus untuk memperluas jaringan dan mengembangkan berbagai solusi perangkat keras dan perangkat lunak untuk meningkatkan skala ekosistem. Tokenomics Helium telah menciptakan siklus yang baik juga yang telah menyebabkan ribuan hotspot muncul di jaringan setiap hari. Namun begitupun juga guys, mereka tidak luput dari isu-isu teknis. Selama beberapa hari belakangan, sayangnya jaringan mereka mengalami banyak masalah. Ada pemadaman besar, ada blockchain Helium yang berhenti jalan, ada pemrosesan blok yang melambat, dan juga ada perihal crash lain yang kasusnya terjadi dan semua ini bisa kalian baca di Helium status. Lalu pertanyaan terakhirnya itu yang bisa kalian renungkan. Apa mungkin market cap jaringan IoT global seperti Helium bisa naik dari 4,3 miliar saat ini menjadi 20 miliar dolar? Ada yang percaya jawabannya bisa kalau mereka bisa menjalankan jutaan hotspot dan setiap perusahaan IoT memakai jaringan tersebut. Industri telekomunikasi itu bernilai sebesar 3 triliun dolar dan ini artinya ada ruang bagi perusahaan seperti Helium untuk bisa naik beberapa kali lipat market cap mereka saat ini selama adopsi mereka melaju pesat. Gimana menurut kalian guys? Jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah biar kalian gak ketinggalan informasi apapun. Juga bisa follow semua akun media sosial yang kami miliki dan linknya akan tersedia di deskripsi. Terima kasih guys sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!